Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sedikit mengenai wirausaha sejak dini. Apa sih wirausaha itu? Wirausaha merupakan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan secara mandiri. Jika dulu wirausaha merupakan bakat bawaan dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan, untuk saat ini kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat dipelajari. Lalu, apa aja sih manfaat wirausaha saat masih belajar ini? Yang pertama, memupuk rasa percaya diri. Menjadi seorang wirausaha di usia muda memang tidak mudah, namun bukan tidak mungkin dilakukan. Merintis usaha di usia muda dan pada akhirnya meraih kesuksesan secara otomatis akan menumbuhkan kepercayaan diri. Memiliki kepercayaan diri ini juga penting, tidak hanya untuk kepentingan individu saja, tapi juga usaha sendiri. Yang kedua, memiliki banyak kesempatan dan belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah hal biasa dalam menjalankan sebuah usaha. Kegagalan dapat menjadi sebuah pembelajaran bisnis agar kita tidak mudah menyerah. Mengalami kegagalan usaha di usia yang belia bukanlah sebuah masalah. Artinya, kita memiliki banyak peluang untuk mencoba berbagai hal, hingga pada akhirnya kita menemukan jenis usaha dan formula yang tepat. Yang ketiga, mengenal selera anak muda dengan lebih baik. Di usia seperti ini, tentunya kita juga dapat memahami selera konsumen yang seusia dengan kita, mengenal dengan baik selera anak muda dan tahu apa yang sedang menjadi tren. Yang keempat, memahami teknologi. Saat ini semua kalangan muda sangat dekat dengan teknologi. Mereka akan selalu mengupdate pengetahuan teknologi terkininya. Pengetahuan terhadap teknologi ini dapat dijadikan modal berbisnis, di mana memanfaatkan internet dan teknologi sebagai media pemasaran, promosi, dan lain sebagainya. Tujuan berwirausaha sejak dini. Yang pertama, menumbuhkan jiwa mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil berbeda dari produk atau jasa yang telah ada. Yang ketiga, jujur, yaitu perilaku yang didasarkan atas upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakannya. Yang keempat, disiplin, merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, tanggung jawab, merupakan sikap dan perilaku seseorang yang mau dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang keenam, kerjasama, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya mampu menjalin hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan tindakan dan pekerjaan. Yang ketujuh, pantang menyerah, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah menyerah untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai alternatif. Yang kedelapan, realistis, yaitu kemampuan menggunakan fakta atau realitas sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan dan perbuatan. Menumbuhkan mental wirausaha. Yang pertama, melalui komitmen pribadi. Jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain, agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Yang kedua, melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan, karena mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi, dan cara-cara mengatasinya, sehingga mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Syarat menjadi wirausaha sukses. Yang pertama, pahami impian dan tingkatkan motivasi. Tersedia berbagai jenis bidang usaha yang dapat dijalankan. Sebaiknya pilih dan tentukanlah langkah usaha yang dijalani sesuai dengan impian dan cita-cita yang diinginkan. Pertimbangkan juga modal, keahlian, peluang, dan lainnya agar impian tersebut dapat terrealisasikan. Yang kedua, buat perencanaan yang matang. Seorang wirausaha pasti telah memiliki segudang rencana yang matang atas bisnis yang dikelolanya, seperti target usaha, peluang bisnis, promosi, pemasaran, dan lain sebagainya telah direncanakan sedemikian rupa. Yang ketiga, kelola dan manfaatkan modal.
Setiap pengusaha harus mampu mengelola dan memanfaatkan modal yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Modal yang dimaksud dapat meliputi modal keahlian, modal anggaran, modal tenaga kerja, modal operasional, dan lain sebagainya. Semua modal harus dikelola dengan baik agar perkembangan bisnis berjalan dengan lancar. Yang keempat, berani memulai dan mengambil tindakan. Pengusaha sukses bukan hanya pandai untuk membuat rencana usaha yang matang dan memperhitungkan sistem pengelolaan modal usaha yang dijalankan, tetapi juga harus berani mengambil tindakan untuk memulai usaha. Perencanaan yang matang akan sia-sia dan percuma tanpa adanya tindakan yang nyata dalam mengawali usaha. Oleh karena itu, setiap pengusaha harus berani mengambil resiko dan memulai usaha yang sudah direncanakan untuk merealisasikan impiannya. Tanpa adanya tindakan untuk memulai usaha, tentu saja rencana yang dibuat hanya akan menjadi wacana semata dan kesuksesan yang sudah diidam-idamkan hanya akan menjadi hal yang mustahil untuk didapatkan.